Halo, selamat pagi buat anak didik ibu. Apa kabar? Semuanya dalam keadaan sehat, amin. Tetap sukacita di dalam Tuhan, amin. Baik, kita akan masuk pelajaran agama. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau di dalam kehidupan kami. Satu malam sudah berlalu, Tuhan menjagai kami dengan sangat baik dan bangun, Tuhan menyapa kami, dan pada saat kami melakukan aktivitas kami, Tuhan berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami akan masuk pelajaran agama, berubah menjadi baru. Berkati anak didik untuk boleh berubah menjadi baru setiap hari di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom, selamat pagi buat anak didik ibu. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Di sini kita akan masuk dalam materi kita yang baru, yaitu berubah menjadi baru ya nak ya. Berubah menjadi baru, ini akan kita ambil kisahnya ya nak ya, kisah dari Paulus, di mana tertulis di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19 ya nak ya. Nah, Paulus ini dulunya memiliki nama asli yang namanya Saulus. Dia adalah orang yang taat hukum Taurat. Dia sangat taat hukum Taurat anak didik ibu ya. Dengan segala kemampuannya dan semua kemampuan intelektualnya, dia mampu membaca setiap dan melakukan setiap peraturan-peraturan dalam hukum Taurat. Dan bahkan dikatakan di dalam kisahnya, tidak ada satupun yang dapat bercacat celah dari setiap apa yang dilakukannya, semuanya baik di dalam yang dilakukannya tentang hukum Taurat. Nah, oleh karena itu, di saat zamannya itu, di mana orang berusaha membunuh pengikut Yesus setelah Yesus naik ke surga ya. Nah, didik ibu, jadi pengikut Yesus itu berusaha dibunuh, termasuk yang membunuh itu ialah Paulus. Nah, dia mendapat surat mandat dari imam besar untuk membunuh setiap pengikut Yesus saat itu. Nah, rencana dia akan berangkat ke Damsyik. Pada saat perjalanan dia mau ke Damsyik, tiba-tiba Paulus disinari oleh cahaya yang sangat terang. Sangkin terangnya, akhirnya karena sangkin terangnya, akhirnya Paulus itu mengalami kebutaan. Nah, tiba-tiba pada saat cahaya yang terang itu ada yang bersuara memanggil Saulus. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Lalu datang Saulus, siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya itu, kata seseorang yang di dalam cahaya itu. Sekarang bangunlah engkau, pergilah engkau ke Damsyik. Nanti di sana kamu akan bertemu dengan Ananias. Dan Ananias ini adalah murid Yesus Kristus. Dan setelah itu Saulus dulu ya nak ya, belum berubah namanya jadi Paulus. Saulus berangkat ke Damsyik dan bertemu dengan Ananias. Lalu Ananias menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Nah, setelah ditumpangkan tangannya, lalu Saulus dapat melihat, dan seketika itu juga Saulus dibaptis. Dan setelah dia dibaptis, lalu Paulus terkenal karena dia sudah memberitakan tentang kematian Yesus, sudah memberitakan tentang bagaimana pekerjaan Yesus selama dia di bumi. Ia meninggalkan kebiasaan buruknya dan menceritakan semua kebenaran tentang Allah, yaitu melalui Yesus Kristus. Nah, yang dulu Saulus diubah namanya menjadi Paulus ya nak ya. Yang dulu dia mengejar untuk menyiksa orang-orang Kristen. Nah, dia menjadi pengikut Kristen atau pengikut Kristus dan menjadi pewarta Injil Yesus. Nah, walaupun dulunya Paulus atau Saulus itu jahat, tetapi Tuhan tidak memperhitungkan itu ya anak didik ibu ya. Namun Tuhan melihat hati Paulus yang begitu menggebu-gebu menceritakan tentang bagaimana Yesus mengasihi anak-anak Tuhan dan mati untuk semua orang. Tuhan tetap menyayangi Paulus dan tidak mengingat setiap kesalahan-kesalahannya. Suka membunuh anak-anak Tuhan dan mengejar anak-anak pengikut Kristus, namun Tuhan tidak melihat itu. Saulus atau yang sudah dibaptis namanya menjadi Paulus diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berubah. Nah, didik ibu, dari cerita tadi, dari bagaimana kisah Paulus, dia berubah dari yang jahat menjadi yang baik. Nah, untuk itu anak didik ibu, Tuhan juga menginginkan untuk setiap kita untuk berubah dari yang jahat menjadi baik ya anak didik ibu ya. Banyak juga dalam contoh perubahan, contoh pikiran kita yang dulunya sering negatif kita ubah menjadi positif.
Sama juga dengan merencanakan yang jahat terhadap teman kita, ya kan, mengganggu teman, itu juga nggak boleh ya adik ibu ya. Dan juga tawuran dengan siswa lain karena kita diprovokasi oleh orang lain, itu juga nggak boleh, karena di ajaran firman Tuhan mengatakan bahwa kita juga harus mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri. Oke, itulah penjelasan singkat dari ibu. Untuk itu anak didik ibu dikerjakanlah halaman 33 ya nak ya. Di situ ada memahami makna perubahan di diri. Dikerjakanlah itu anak didik ibu. Mari kita berubah setiap hari dari yang jahat menjadi baik, semakin baik dan baik terus dan semakin baik. Tetap semangat. Sola fide, sola gracia, viva Nasrani. Shalom.